Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Jika ada umat ataupun hamba Allah Subhanahu wa taala yang harus bersyukur dan berbahagia, maka itu bukan dan tidak lain adalah kita para hadirin. Kita sudah ditakdirkan menjadi umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul junjungan yang paling mulia di antara nabi-nabi yang lain. Dan lebih-lebih pada siang hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mau untuk masuk masjidnya Allah Subhanahu wa taala, tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Tidak lain tidak bukan untuk sejenak taat, tunduk, patuh akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini patut kita syukuri apabila kita melihat masih banyak saudara-saudara kita di luar sana para hadirin, yang mana mereka juga muslim, yang mana mereka juga mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak yang masih di luar sana sibuk oleh urusan dunia mereka. Banyak yang masih menjaga parkiran, banyak yang masih mengerjakan sesuatu di bengkelnya, banyak yang masih berkeliaran di jalan raya mengerjakan tugasnya, dinasnya dan lain sebagainya. Namun kita para hadirin, alhamdulillah pada siang hari ini berada bersama-sama untuk mengerjakan sholat Jumat berjamaah, yang mana semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih-lebih para hadirin, kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih berada di tengah-tengah kita banyak alim ulama yang mana mereka adalah pewaris akan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al ulama warasatul anbiya. Maka sudah menjadi kewajiban kita untuk menghormati beliau para alim ulama, beliau para kiai, ustadz, ajengan, tuan guru dan lain sebagainya, sebagai bentuk perintah juga taat akan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai dikatakan bahwasanya an-nadhrah biwajhil alim ibadah, sampai-sampai melihat kepada wajah orang alim itu adalah ibadah para hadirin. Maka ini suatu kenikmatan bagi kita, di tengah-tengah kita banyak para alim ulama yang mana kita bisa mengambil akan manfaat dari mereka, yang mana kita bisa mengambil akan keberkahan bagi kita dan keluarga kita. Untuk apa para hadirin? Untuk kita sendiri, agar kita nantinya bisa mendekat dengan wasilah mereka dan keluarga kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, juga semakin cinta kepada kekasihnya yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah fama'wahul jannah." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang dia orangnya memuliakan orang-orang yang alim, maka sungguh hakikatnya dia seperti memuliakanku, kata Kanjeng Nabi. Dan barang siapa yang dia memuliakanku, maka sungguh dia hakikatnya telah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang memuliakan akan Allah Subhanahu wa taala, maka tempatnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Memuliakan mereka sama dengan memuliakan Nabi. Kita memuliakan Nabi sama dengan memuliakan Allah. Apabila kita mengerjakan itu, fa insyaallah, maka kelak nanti tempat kita di yaumil qiyamah adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita wajib menghormati alim ulama, mengambil keberkahan, memuliakan mereka, yang mana dengan itu kita akan dekat dengan Kanjeng Nabi, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai suatu ketika pernah Nabi duduk-duduk bersama para sahabat. Kemudian Kanjeng Nabi dawuh kepada para sahabat. Pernah dulu, kata beliau Kanjeng Nabi, Sayyidina Luqmanul Hakim berkata kepada anak beliau, qala Luqmanul Hakim libnihi, ya bunayya, alaika bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama, fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyitah minuril hikmah kama yuhyil ardal maitah biwabilil matar, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya dulu Luqmanul Hakim pernah mewasiatkan kepada anaknya, menasihati kepada anaknya, wahai anakku tersayang, hendaknya engkau senantiasa duduk-duduk di majelisnya para alim ulama,
dan juga mendengarkan akan kalamnya para ahli hikmah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menghidupkan hati yang mati dengan duduk bersama para alim ulama dan mendengarkan akan ahli-ahli hikmah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi, menghidupkan tanah yang tadinya gersang, mati, kerontang dengan guyuran derasnya air hujan. Sebagaimana air bumi yang tadinya gersang ketika disiram oleh air hujan, maka akan timbul tumbuh-tumbuhan, akan hidup itu bumi. Hati juga demikian para hadirin. Apabila kita meninggalkan para alim ulama, duduk hanya bersama orang-orang kaya yang akan menyebabkan kita hubbud dunia, duduk kita bersama orang-orang ahlul fasik yang mana senantiasa mengerjakan kejelekan, maksiat kepada Allah, maka akan mengeraskan hati kita. Maka duduk dengan para alim ulama yang tadinya hati kita keras, yang tadinya hati kita mati, akan dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya ilmu. Barokah duduk bersama para alim ulama, barokah kita mendengarkan hikmah-hikmah yang keluar dari lisan-lisan mereka yang mulia. Maka apabila kita menginginkan suatu hati yang bercahaya dengan nurnya Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasa kita sering-sering duduk bersama para alim ulama, pewaris-pewaris Nabi. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mencintai ulama. Mungkin kita tidak bisa menjadi seperti mereka, namun apabila kita duduk bersama mereka, mengajak anak kita untuk ngaji bareng-bareng, kemudian meminta doa dan keberkahan dari mereka, semoga nantinya juga akan berimbas pada diri kita, semakin dekat dengan kanjeng Nabi, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kelak dikumpulkan bersama pewaris yang mewarisi, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna ahsanal kalam wa abyanun nizam kalamullahi malikil alam wa biqawli yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa 'azzim wa karrim wa majid wa tarham ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babil yasar wa ala alihi al-adhar wa ala sahbil masabih al-ghurar. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'ati faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat wa ya ghafiradh dhunubi wal khati'at wa ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal mu'minin wansurna ala masaibid dunya wad din birahmatika ya akramal akramin. Allahumma adfa'
عنا الغلاء والبلاء والوباء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان مسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال اللهم يا رب أكرم هذه الأمة المحمدية بجميل عوائدك في الدارين إكراما لمن جعلتها من أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة اللهم ارزقنا يا رب حسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروا الله على نعمه يزدكم واسألوا الله من فضله يؤتكم ولا ذكر الله أجل وأكبر. قم الصلاة.